Pernahkah kamu merasa doa-doamu seperti menghilang? Kamu berbicara, kamu meminta, kamu berharap, tapi tidak ada jawaban yang terlihat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, kadang bahkan bertahun-tahun. Lalu muncul pertanyaan yang jarang diucapkan dengan keras. Apakah Allah mendengar? Atau mungkin Allah sedang diam? Pertanyaan ini terasa menakutkan. Karena yang paling menyakitkan dari sebuah ujian seringkali bukan masalahnya, melainkan perasaan bahwa kita sedang menghadapinya sendirian. Namun menariknya, Al-Quran menyimpan sebuah kisah yang sangat dekat dengan perasaan itu. Kisah tentang seseorang yang terus kehilangan, terus menunggu, dan tetap berbicara kepada Allah meski langit terasa sunyi. Bayangkan seorang laki-laki yang hidupnya hampir sempurna. Ia memiliki keluarga, harta dan dihormati banyak orang. Dan yang paling penting, ia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhannya. Laki-laki itu adalah Nabi Ayub alaihissalam. Hari-harinya berjalan seperti kehidupan yang diimpikan banyak orang. Namun, hidup memiliki cara yang aneh. Kadang perubahan terbesar datang tanpa peringatan. Sedikit demi sedikit, semuanya yang dimiliki Ayub mulai hilang. Harta lenyap, usahanya runtuh. Orang-orang yang dulu datang menghormatinya mulai menjauh. Lalu ujian yang lebih berat datang. Tubuhnya jatuh sakit, bukan sehari, bukan seminggu, bukan beberapa bulan, tetapi sangat lama. Terlalu lama untuk ukuran kesabaran manusia biasa. Setiap pagi ia bangun dengan keadaan yang sama. Setiap malam ia tidur tanpa jawaban. Tidak ada mukjizat yang langsung turun. Tidak ada perubahan yang cepat. Tidak ada akhir yang segera terlihat. Yang ada hanya waktu dan penantian. Banyak orang mungkin akan marah. Banyak orang mungkin akan bertanya mengapa semua ini terjadi. Namun Al-Quran menggambarkan sesuatu yang berbeda. Di tengah penderitaan itu, Ayub alaihissalam tetap mengingat Allah. Ia tidak kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Meski kehilangan hampir segalanya. Lalu tibalah titik yang paling sulit. Bukan saat hartanya hilang. Bukan saat tubuhnya sakit. Melainkan saat ujian itu berlangsung begitu lama. Karena waktu bisa mengubah rasa sakit menjadi keraguan. Dan keraguan sering lebih berat daripada penderitaan itu sendiri. Bayangkan menunggu jawaban selama bertahun-tahun. Bayangkan berdoa dengan kata yang sama. Lalu bangun keesokan harinya dengan keadaan yang sama. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Di titik itu, manusia biasanya mulai bertanya. Sampai kapan? Mengapa belum selesai? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan mungkin itulah bagian yang paling dekat dengan hidup kita. Karena banyak orang tidak hancur saat masalah datang. Mereka hancur saat masalah tak kunjung pergi. Ada satu hal yang menarik dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saat akhirnya ia berdoa kepada Allah, kalimatnya sangat sederhana. Ia tidak berkata bahwa hidupnya tidak adil. Ia tidak berkata bahwa tidak sanggup lagi. Ia hanya berkata dirinya sedang ditimpa kesulitan. Lalu ia menyebut Allah sebagai yang Maha Penyayang. Mengapa ini penting? Karena di tengah penderitaan, Ayub alaihissalam masih melihat kasih sayang Allah. Padahal keadaan di sekelilingnya belum berubah. Dan disinilah letak pelajaran yang jarang dibahas. Seringkali kita menganggap Allah hadir hanya ketika masalah selesai. Kita menganggap pertolongan harus berbentuk jawaban. Harus berbentuk hasil. Harus berbentuk sesuatu yang terlihat. Padahal tidak selalu begitu. Bagaimana jika pertolongan pertama bukanlah solusi? Bagaimana jika pertolongan pertama adalah kemampuan untuk bertahan? Pikirkan, ketika seorang kehilangan pekerjaan tetapi tetap waras. Ketika seseorang kecewa tetapi tidak menjadi pahit.
Ketika seseorang terluka tetapi masih mampu berbuat baik, bukankah itu juga bentuk pertolongan? Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada apa yang belum diberikan, sampai lupa melihat apa yang sedang dibangun. Karena ada dua jenis keajaiban. Keajaiban yang mengubah keadaan, dan keajaiban yang mengubah manusia. Yang pertama terlihat oleh mata, yang kedua hanya terasa oleh jiwa. Dan seringkali, Allah memulai dari yang kedua. Kita ingin jalan yang mudah, tetapi Allah sedang membangun kekuatan. Kita ingin jawaban cepat, tetapi Allah sedang membangun kedewasaan. Kita ingin masalah segera selesai, tetapi Allah sedang membentuk versi diri yang belum pernah kita kenal. Sekolah mengajarkan cara mendapatkan nilai, dunia mengajarkan cara mendapatkan hasil. Namun ujian kehidupan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana menjadi manusia yang lebih dalam, lebih kuat, lebih jernih, lebih dekat kepada Tuhan. Dan proses itu sering terjadi saat tidak ada siapa-siapa. Saat tidak ada tepuk tangan, saat tidak ada penghargaan, saat hanya ada kita dan Allah. Dan mungkin kamu sedang bertanya mengapa Allah terasa diam. Namun bagaimana jika diam itu bukan penolakan? Bagaimana jika itu adalah proses? Bagaimana jika selama ini Allah sedang membentuk sesuatu yang lebih penting daripada jawaban yang kamu minta? Sebelum video ini berakhir, coba tanyakan satu hal kepada dirimu sendiri. Apa perubahan terbesar yang terjadi dalam dirimu selama masa menunggu itu? Karena bisa jadi, jawaban dari doamu belum datang. Tetapi pelajarannya sudah hadir sejak lama. Dan mungkin itulah rahasia ujian yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bahwa terkadang, saat Allah terlihat diam, justru saat itulah Dia sedang bekerja paling dalam. Sebab tidak semua pertolongan datang dengan sama. Sebagian datang dalam bentuk dirimu yang perlahan berubah menjadi lebih ketat.